kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3624. Sedih. Pria kecil itu tersenyum menghina dan berkata, "Idiot, kamu akhirnya bergerak. Sekarang pergilah ke neraka." Saat berikutnya, seorang prajurit berbaju besi hitam dengan tombak muncul dalam sekejap. Di depan pria pendek itu, menghadapi pukulan menakutkan Sutiman, prajurit itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan tombak menari di tangannya, yang benar-benar berfluktuasi. Dengan ledakan keras, tinju naga api bertabrakan dengan tombak di tangan prajurit lapis baja hitam. Cahaya dingin yang sangat tajam meletus di atas tombak. Naga api, yang tampaknya mampu membakar dunia, sebenarnya bisa hancur berkeping-keping. Tidak ada keberadaan biasa sama sekali, dan naga api yang ditabrak Sutiman juga berubah menjadi percikan kecil dan tersebar ke udara. Kemarahan di mata Sutiman dengan cepat mereda, wajahnya menjadi pucat, dan dia melirik prajurit lapis baja hitam itu dengan ngeri, seolah-olah dia telah dipukul oleh palu yang berat. Ini adalah kekuatan penegak hukum Istana Bulan. Untuk mengatakan, keberadaan yang tidak dapat dikacaukan di wilayah Bintang Giok adalah penegak hukum Istana Bulan. Mereka adalah mesin pembunuh yang lengkap, mereka tidak membedakan antara yang benar dan yang salah, mereka bahkan tidak memiliki perasaan, dan mereka bertindak sepenuhnya dengan apa yang disebut aturan. Apa aturannya? Selama ada yang menembak orang-orang di Istana Bulan, mereka semua akan terbunuh. Tombak itu dengan cepat membesar di mata Sutiman, dan nafas kematian mencekik tenggorokannya. Di hadapan tombak mengerikan yang diserang oleh penegak hukum, pakaian Sutiman langsung basah oleh keringat dingin. Begitu dia menggertakkan giginya, dia membuka mulutnya dengan tajam, dan memuntahkan banyak api. Nyala api itu langsung berubah menjadi burung flamingo merah emas, dan menjadi hidup. Tubuh burung yang menyala itu benar-benar melonjak dengan energi yang sangat eksplosif. Ini sebenarnya adalah roh api. Selain itu masih roh api dengan peringkat tinggi. Bahkan prajurit lapis baja hitam, mata yang sangat dingin dan mati rasa itu memancarkan warna yang aneh. Saat berikutnya, roh api mengeluarkan teriakan yang jelas, dan kekuatan api di dalam tubuh membengkak dengan liar, berubah menjadi matahari emas merah, dan menabrak tombak yang ditebas oleh prajurit lapis baja hitam, dan cahaya merah yang menyilaukan langsung menghancurkannya. Seluruh bintang istana tenggelam. Ada ledakan keras, dan seluruh Istana Bulan terguncang hebat. Segera, getaran mereda dan semuanya kembali tenang. Pada saat ini, meskipun tubuh prajurit lapis baja hitam dikelilingi oleh asap biru, tidak ada tanda-tanda cedera. Sutiman ini menggunakan pukulan dari api bumi dan roh api, tetapi dia bahkan tidak bisa menyakitinya. Namun, sosok Sutiman juga telah menghilang dari Istana Bulan. Ketika lelaki kecil itu melihat ini, wajahnya tenggelam, dan dia mendengus dingin, "Lihatlah aku, Sutiman ini melakukan sesuatu kepada orang-orang di Istana Bulan. Dia telah melakukan kejahatan besar, dimanapun dia bersembunyi, dia akan dieksekusi." Apa wajah Istana Bulan? Di dekat Istana Bulan, ada kapal terbang, berkedip dari langit dengan kecepatan tinggi, dan di kapal terbang ada seorang pria dan seorang wanita. Wajah pria itu tampan dan ekspresinya acuh tak acuh, sedangkan temperamen wanita itu dingin dan wajahnya tak tertandingi. Itu adalah Alexis dan Kirana. Pada saat ini, keduanya akan tiba di Istana Bulan. Pada saat ini, Alexis tiba-tiba mengubah ekspresinya dan menghentikan kapal terbang. Tiba-tiba, dalam kehampaan, sebuah retakan tiba-tiba terkoyak, dan sosok berlumuran darah jatuh dari celah dan jatuh di atas kapal terbang Alexis. Pria yang jatuh dari retakan memiliki kulit gelap, perawakan yang kuat, dan memancarkan napas atribut api yang kuat ke seluruh tubuhnya, Sutiman yang pergi dari Istana Bulan. Pada saat ini, dada Sutiman sudah ada luka mengerikan yang dapat dilihat jauh di dalam tulang, meskipun dia baru saja melepaskan roh api dan nyaris tidak memblokir serangan penegak hukum Istana Bulan,
hanya untuk menyelamatkan hidupnya, dan merobek ruang untuk pergi, tetapi dia terluka parah dan jatuh di kapal terbang Alexis ketika dia meninggalkan kekosongan. Sutiman memuntahkan seteguk darah, nyaris tidak dapat menopang tubuhnya, duduk dari tanah, melirik Alexis dan Kirana, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, aku akan meninggalkan perahu terbangmu ini." Meskipun Sutiman ini ada di alam perbaikan, tidak ada kekasaran pada Alexis dan Kirana. Ketika Alexis mendengar kata-kata itu, dia mengulurkan tangannya dan menekan bahu Sutiman dan berkata, "Saudaraku, jangan khawatir, jika kamu mau, duduk saja di kapal terbangku dan sembuhkan lukamu dulu." Setelah itu, Alexis ada cahaya binar di matanya. Bukannya dia begitu baik, tapi berapa banyak orang di seluruh wilayah bintang giok yang bisa melukai alam perbaikan yang kuat seperti ini? Saya khawatir itu hanya istana bulan, kan? Mungkinkah ada yang salah dengan istana bulan ini? Karena dia akan memasuki istana bulan, Alexis secara alami ingin mengetahuinya. Harus tahu apa yang terjadi di sana. Sutiman melirik Alexis dengan penuh rasa terima kasih, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, saudara." Sutiman adalah seorang kultivator lepas di Gunung Moncer. Jika saudara-saudara membutuhkan bantuanku di masa depan, kalian dapat pergi ke Gunung Moncer dan mencari saya. Alexis tersenyum dan berkata, "Ini sudah biasa, nama saya Alexis, dan ini Kirana." Sutiman mengangguk, dan segera mulai pulih dari cederanya. Dan Alexis juga tidak melanjutkan. 1 jam kemudian, cedera Sutiman akhirnya stabil. Sebagai keberadaan alam perbaikan, tidak ada kekurangan obat penyembuh di tangannya. Melihat cedera Sutiman telah membaik, Alexis bertanya, "Saudara Sut, karena Anda ada di alam perbaikan, siapa lagi di wilayah jiwa bulan yang dapat menyakiti Anda sampai seperti ini?" Ketika Sutiman mendengar kata-kata itu, ekspresi kebencian melintas di matanya. "Siapa lagi yang bisa? Itu tentu saja istana bulan." Orang-orang dari wilayah jiwa bulan ini menjadi semakin tidak menyadari kita dari wilayah bintang giok sebagai manusia. Ah, mereka semua sialan. Alexis mengerutkan kening setelah mendengar ini. Istana bulan bukan hanya organisasi yang bertanggung jawab atas pertukaran antara dua wilayah. Pada kenyataannya, istana bulan ini adalah salah satu kekuatan kuat di wilayah jiwa bulan. Alasan mengapa disebut istana bulan dikatakan didirikan oleh seorang pejuang yang memasuki wilayah jiwa bulan dari wilayah bintang giok. Istana bulan ini 10%, dan prajurit wilayah bintang giok secara alami 10,000% bantuan dan dukungan. Semua prajurit yang memasuki wilayah jiwa bulan dari wilayah bintang giok, hampir tanpa kecuali, telah bergabung dengan istana bulan, dan mereka sangat solid. Secara bertahap, istana bulan ini menjadi kekuatan yang kuat di wilayah jiwa bulan dengan bantuan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di wilayah bintang giok. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang tua yang dulunya sudah lama pergi, dan sekarang, orang-orang dari istana bulan, yang sudah menjadi murid kelas 1 dari wilayah jiwa bulan, benar-benar memandang rendah orang-orang di wilayah bintang giok bahkan lebih dari itu. Dari rata-rata prajurit wilayah jiwa bulan. Terutama, para murid yang ditugaskan ke wilayah bintang giok untuk menangani masalah kultivator yang memasuki wilayah jiwa bulan. Murid-murid ini memiliki status yang sangat rendah di istana bulan, dan sebagian besar dari mereka ada di bawah bahkan di antara murid-murid lepas. Kekuatan istana bulan terus-menerus menindas para pejuang di wilayah bintang giok. Mereka sudah lama lupa bahwa kekuatan ini diberikan kepada mereka oleh prajurit wilayah bintang giok. Ketika Alexis mendengarnya, dia menghela nafas panjang. Adegan ini tidak ada di kampung halamannya di Huaxia. Lagi pula, ada tempat di mana ada sungai dan danau. Bab 3625. Pemakaman. Setelah memberitahu Alexis apa yang terjadi di istana bulan, Sutiman mengucapkan selamat tinggal kepada Alexis. Sekarang dia telah menyinggung istana bulan, saya khawatir tidak akan bisa kembali ke Gunung Moncer untuk sementara waktu, dan dia harus mencari tempat lain, tempat persembunyian. Kirana mengerutkan kening dan berkata, "Alexis, jika istana bulan ini benar-benar seperti yang dikatakan Sutiman, kita mungkin tidak begitu mudah untuk pergi ke sana."
Alexis mendengar ini, tetapi sedikit tersenyum, tidak begitu mudah. Saya orang yang sangat adil, jika nanti ada seseorang ingin mempermalukan saya. Suaranya tiba-tiba menjadi tajam dan dingin, kalau begitu, saya hanya bisa. Namun, sebelum kata-kata itu selesai, suara Thierry terdengar. Dan berkata, "Wah, kamu berjanji padaku untuk tidak membuat masalah." Thierry benar-benar cemas. Dia menemukan bahwa filosofi Alexis benar-benar bertentangan dengan filosofinya sendiri. Terlalu banyak kontaminasi dengan sebab dan akibat juga akan merugikannya. Alexis ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih berkata, "Saya akan melakukan yang terbaik untuk tidak menimbulkan masalah, tetapi jika Istana Bulan masih keras kepala, kita akan bicarakan lagi." Thierry menghela nafas dan berhenti berbicara. Dia tahu bahwa sajak seni bela diri Alexis adalah pertarungan. Bagaimana mungkin pertarungan hanya menanggungnya secara membabi buta? Mereka terus bergerak maju, dan segera, sebuah gerbang istana megah muncul di depan Alexis dan Kirana. Keduanya mendarat di depan gerbang Istana Bulan dan berjalan ke arahnya. Tidak butuh waktu lama bagi pria pendek dari sebelumnya untuk muncul di depan Alexis dan Kirana. Orang ini, bernama Jairen, memiliki basis kultivasi di alam perbaikan, dan meskipun basis kultivasinya tidak lemah, dia hanya murid sekte luar dalam kekuatan seperti Istana Bulan, dan dia bahkan tidak bisa memasuki sekte dalam. Jairen melirik Alexis dengan dingin, tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke Kirana, matanya menyala, dan sentuhan berapi-api muncul di wajahnya. Alexis berkata kepada Jairen, "Halo, saya ingin berpartisipasi dalam penilaian memasuki wilayah jiwa bulan." Jairen dan beberapa murid Istana Bulan di belakangnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak di depan Alexis. Ini seperti mendengar lelucon besar. Jairen menunjuk ke arah Alexis, dan tertawa sampai air matanya keluar, dan berkata, "Wah, apa aku tidak salah dengar? Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu ingin berpartisipasi dalam penilaian memasuki wilayah jiwa bulan. Penilaian alam jiwa. Apakah Anda tahu berapa harga untuk bermain dengan Istana Bulan kami?" Alexis berkata dengan ringan, "Sejauh yang saya tahu, para pejuang dari wilayah bintang giok semuanya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian dan tidak memerlukan kultivasi, karena selama saya mengajukan permintaan untuk berpartisipasi dalam penilaian, dan Anda harus mempersiapkan semuanya untuk saya, bukan? Lagi pula, ada banyak monster di dunia ini yang bisa melompat dan bertarung." Wajah Jairen tiba-tiba tenggelam ketika dia mendengar ini. "Jika Anda ingin berpartisipasi dalam penilaian, saya harus mempersiapkannya. Apakah sampah wilayah bintang giok ini benar-benar memperlakukan murid Istana Bulan mereka sebagai pelayan?" Inilah yang paling dibenci Jairen. Jairen menatap dingin pada Alexis, dan berkata, "Pengaturan, mempersiapkan. Yah, begitu, saya akan membuat pengaturan sekarang, Anda dapat kembali dan menunggu berita, Istana Bulan kami akan memberitahu Anda ketika sudah diatur." Namun, mereka memandang Alexis dan Kirana, tersenyum, dan berkata, "Adapun nona ini, apakah Anda juga ingin memasuki wilayah jiwa bulan? Agak sulit untuk lulus penilaian dengan tingkat kultivasi Anda. Mengapa tidak? Masuk kamar penatuaku dulu, dan aku bisa memberitahumu beberapa poin untuk lulus penilaian." Namun, sesosok tiba-tiba melintas, menghalangi pandangannya. Alexis menatap Jairen tanpa ekspresi, dan berkata dengan ringan, "Proses mengatur penilaian, mengapa jadi sangat rumit, mengapa saya harus kembali dan menunggu berita? Jika Anda memiliki keterampilan untuk menginstruksikan orang lain, kamu sudah bisa mengatur penilaianku." Begitu Alexis mengatakan ini, udara di seluruh Istana Bulan tampak sedikit lebih dingin. Sekelompok murid Istana Bulan di belakang Jairen saling memandang dengan tatapan main-main di mata mereka, dan menatap Alexis dengan sedikit kasihan. Penatuaku adalah orang yang membenci prajurit wilayah bintang giok untuk mengarahkannya melakukan sesuatu. Terutama ketika dia berbicara dengan wanita. Jairen menatap Alexis, niat membunuh melintas di matanya, dia berkata dengan dingin, "Aku sedang berbicara dengan nona ini, tidakkah kamu mendengarnya?"
Aku menyuruhmu untuk kembali dan menunggu berita, lalu kembali lagi. Mengerti? Bagaimana saya mengatur penilaian? Anda ingin mengajari saya, dan berani mengarahkan jari saya. Apakah Anda layak untuk itu? Setelah itu, aura alam perbaikan di sekujur tubuhnya meledak, dan itu maksudkan langsung ke Alexis. Pergi. Cahaya haus darah melintas di mata Jairen. Di bawah pengaruh napasnya, sampah di alam dewa akan langsung dihancurkan menjadi daging, kan? 1 napas, 2 napas, 3 napas. Setelah puluhan napas berlalu, Alexis masih menatap Jairen dengan ekspresi ringan di wajahnya, dia tidak terpengaruh oleh napas sama sekali. Jairen menatap kosong ke arah Alexis, mengapa bocah ini tidak ada reaksi sama sekali. Dan para murid di belakangnya juga berbisik, menatap mata Jairen, mereka tidak bisa tidak membawa sedikit hiburan. Jairen meledak dengan seluruh kekuatannya, dan bahkan alam dewa tidak dapat ditekannya. Jika masalah ini dilaporkan kembali ke sekte, saya khawatir dia harus tinggal di wilayah bintang giok selama sisa hidupnya, bukan? Bahkan jika dia kembali ke wilayah jiwa bulan hanya akan menjadi bahan tertawaan. Ekspresi Jairen membeku seketika, dan dia menatap Alexis seolah dia melihat musuh yang membunuh ayahnya. Jairen meraung dalam hatinya, kenapa? Mengapa sampah wilayah bintang giok di alam dewa masih bisa bertahan di bawah tekanan saya? Bukankah dia seharusnya langsung diinjak-injak oleh saya? Dia adalah murid luar istana bulan. Apakah sampah ini tahu berapa banyak dia telah membayar untuk sampai ke tempat dia hari ini? Dari sekte tingkat rendah ke istana bulan, dari murid lepas hingga murid sekte luar. Bagaimana kesulitan dapat dipahami oleh sampah wilayah bintang giok ini? Dia harus menjadi keberadaan yang perlu diperhatikan oleh sampah wilayah bintang giok ini. Tapi sekarang, saya tidak hanya harus membantu limbah ini memasuki wilayah jiwa bulan, tetapi juga karena limbah ini, saya harus meninggalkan noda dan menjadi bahan tertawaan di sekte. Dan Jairen tidak akan pernah menerimanya. Anak ini harus mati. Tetapi pada saat ini, Alexis berkata, saya akan memberi Anda kesempatan lain untuk mengatur penilaian, apakah Anda mendengar saya? Menurut pendapat Alexis, seseorang seperti Jairen harus berlutut dan meminta maaf kepada setiap prajurit wilayah bintang giok. Kamu masih marah? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda lebih unggul? Benar saja, ketika Jairen mendengar kata-kata Alexis, dia menjadi gila dalam sekejap, dan seluruh jiwanya tersulut oleh kemarahan. Dengan keras, kekuatan spiritual yang kejam meledak dengan Jairen sebagai pusatnya, dan semua murid istana bulan mundur dengan gila-gilaan dalam napas ini. Sial, wilayah bintang giok sialan, aku akan mengatur penilaian untukmu. Aku juga akan mengatur pemakaman untukmu. Jairen meraung liar, seluruh tubuhnya penuh dengan napas, dan dia bergegas menuju Alexis. Pada saat yang sama, sabit berwarna darah muncul di tangannya, kekuatan spiritual luas seperti lautan dari alam perbaikan dituangkan ke dalam sabit seperti air terjun, dan pada bilah sabit, kekuatan busuk langsung diaduk. Bab 3626 Sikap. Begitu napas keluar, ubin lantai dan dinding di sekitarnya yang dibangun dengan bahan berkualitas tinggi mendesis, dan dalam napas ini, mereka secara bertahap terkorosi dan hancur. Mata Alexis sedikit menyipit ketika dia melihat ini. Meskipun Jairen adalah orang yang tak tertahankan, sebagai murid luar istana bulan, kekuatannya tidak buruk. Kekuatan yang busuk ini, meskipun dibandingkan dengan jalan penghancuran, sangat berbeda, tetapi di alam luar ini, itu adalah kekuatan yang cukup kuat, mampu memulai menggigit, dan menghancurkan dari fondasi. Pada saat ini, Jairen menjadi sangat marah sehingga dia bahkan tidak peduli dengan penegak hukum, dia ingin membunuh Alexis dengan tangannya sendiri. Semua murid istana bulan menggelengkan kepala dan mencibir. Menurut mereka, Alexis si idiot. Mungkin di wilayah bintang giok, dengan beberapa identitas digunakan untuk menjadi sombong. Datang ke istana bulan mereka, dan berani berpura-pura kuat. Hehe, ini bukan pacaran mati, apa pacaran mati? Apakah Anda benar-benar mengambil murid istana bulan mereka sebagai pelayan istana wilayah bintang giok?
Apa yang membuat semua orang merasa sedikit aneh adalah bahwa bocah lelaki di alam dewa ini masih acuh tak acuh saat menghadapi Jairen dengan seluruh kekuatannya. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya, lagi pula, akhirnya Alexis pasti akan berakhir, bukan? Ada juga ekspresi kebahagiaan di wajah Jairen, seolah-olah dia telah melihat adegan kematian tragis Alexis. Kekuatan yang rusak, meskipun bukan kekuatan yang paling kuat di alam ekstrateritorial, tetapi dalam hal rasa sakit dan kesengsaraan kematian, itu adalah salah satu yang terbaik. Penyerang tubuh busuk, tubuh akan mulai membusuk dari daging dan organ dalam, dan dalam rasa sakit yang tak terbayangkan, itu akan berubah menjadi genangan lumpur. Bocah sialan, ini adalah harga untuk mengejek penatua Istana Bulan. Pada saat ini, Alexis tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah Anda mencoba mempermalukan saya? Saya berjanji kepada senior Thierry untuk mencoba untuk tidak terkontaminasi oleh sebab dan akibat. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini. Segera, tawa menggelegar pecah lagi. Pengecut. Tampaknya bocah arogan itu masih pengecut ketika dia benar-benar menghadapi Jairen. Tidak terkontaminasi sebab dan akibat. Apakah anak ini bercanda? Jairen memandang Alexis dan menjadi semakin menghina, bukankah sampah ini sangat tertekan? Masih ingin memohon belas kasihan. Tidak ada yang menganggap serius kata-kata Alexis. Hanya Kirana di sebelah Alexis yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Jairen ini benar-benar tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Tepat ketika sabit Jairen hendak mengenai Alexis, Alexis akhirnya bergerak. Api biru menyala, dan kekuatan menghancurkan langit melonjak dalam darah. Alexis, yang awalnya tampaknya hanya seorang prajurit para dewa, tiba-tiba menjadi ganas pada saat ini. Semua murid Istana Bulan merasakan jiwa mereka bergetar entah kenapa, dan menatap Alexis dengan sedikit terkejut. Saat berikutnya, Alexis meninju sabit. Murid Istana Bulan, yang awalnya dikejutkan oleh napas Alexis, mencibir lagi setelah melihat cara Alexis menembak. Meskipun bocah ini tampaknya tidak ada di alam dewa biasa, tetapi ketika dia meninju, bahkan jika dia adalah kultivator alam perbaikan, dan itu sudah pasti akan berakhir. Dengan tangan kosong, berhadapan langsung dengan Jairen. Betapa bodohnya melakukan tindakan seperti itu. Anda harus tahu bahwa kekuatan sabit Jairen yang busuk merusak tubuh adalah yang paling menakutkan. Bahkan jika alam perbaikan ada di lapisan pertama, jika dia berani melawan Jairen dengan tinjunya seperti Alexis, dia akan mati sekeras yang dia bisa, kan? Kegembiraan di mata Jairen menjadi lebih kuat, dan sabit di tangannya hampir 1 poin lebih cepat. Dalam sekejap, tinju Alexis bertabrakan dengan sabit berwarna darah Jairen yang memancarkan aura busuk. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Alexis akan berteriak, membusuk, dan berubah menjadi genangan lumpur, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di depan mereka. Kekuatan kehancuran menyebar dari tinju Alexis, apakah itu darah pada sabit atau nafas busuk, semua hancur di bawah pengaruh kekuatan kehancuran ini. Kemudian, kekuatan besar yang membuat dunia bergejolak melonjak keluar seperti semburan. Dengan ledakan keras, seluruh Istana Bulan mulai bergetar hebat, seolah-olah akan jatuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat di tanah, dinding, dan atap Istana Bulan, dan bahkan bahan berkualitas tinggi ini tidak dapat menahan kekuatan yang menghancurkan surga ini. Kekuatan yang kuat ini, seperti gunung dan tsunami, jatuh ke tubuh Jairen saat dia menyentuh bilah pedangnya, rasa sakit yang tajam menghantam, dan dengan sekali klik, lengan Jairen benar-benar hancur. Pada saat ini, wajahnya pucat, dia menatap Alexis dengan ngeri, otaknya bingung, dan dia berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, seluruh tubuhnya terbang terbalik dan menabrak keras di dinding Istana Bulan, daging dan darah retak dan darah meluap. Dengan kata wow, Jairen meludahkan potongan-potongan organ internalnya, dan kemudian, seperti pai daging, dia perlahan-lahan tergelincir dari dinding. Rusak semua. Otot, tulang, dan organ dalam Jairen hancur oleh pukulan Alexis. Tubuhnya itu seperti daging yang hancur, merosot ke tanah, dan nafas kehidupan akan menghilang.
Semua orang memandang Jairen di tanah hampir tercengang, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Orang yang berubah menjadi daging, haruskah itu anak di alam dewa itu? Bagaimana itu bisa terjadi pada Jairen? Otak mereka terasa seperti dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh pisau tajam, seperti memotong semangka, dan pikiran mereka runtuh. Melihat Alexis lagi, melihat bahwa dia tersenyum, dan hanya ada luka kecil di tinjunya, seolah-olah dia tidak sengaja tergores oleh pisau. Apalagi, dalam sekejap mata, lukanya benar-benar menghilang. Seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Mata semua orang bergetar hebat seolah-olah mereka telah melihat monster mengerikan yang tidak akan bertahan selama ribuan tahun. Dengan satu pukulan, Jairen, yang memiliki kekuatan yang korup, tidak hanya tidak berkarat dan meleleh, tetapi juga hampir tidak mengalami kerusakan. Yang paling penting adalah pukulan yang tampaknya biasa ini langsung membunuh Jairen. Sialan, ini 1.000.000 kali lebih menakutkan daripada monster yang paling menyusup. Pria muda di alam dewa di depannya sangat aneh sehingga menjengkelkan. Alexis tidak terkejut, dia sudah menebak hasilnya ketika dia meninju, dan dia bahkan tidak menggunakan hukum besar dan pemakan jiwa. Anda tahu, bahkan jika kekuatan fisik Alexis tidak menggunakan kekuatan supernatural apapun, itu sudah cukup untuk bersaing dengan Tyson, yang berada di alam perbaikan untuk jangka waktu tertentu. Ditekan oleh Alexis dengan satu pukulan. Alexis berjalan perlahan di depan Jairen, menatap lumpur di depan kakinya, dan berkata dengan senyum tulus, kamu berusia lebih dari 30.000 tahun-tahun sampai hari ini, dan sekarang kamu hanya memiliki lapisan dari kultivasimu. Jika kamu bisa bergabung dengan Istana Bulan, itu karena leluhurmu berasal wilayah bintang Giok, kan? Bab 3627 Bunuh diri tidak berbeda. Istana Bulan selalu memiliki tradisi, yaitu, untuk melonggarkan persyaratan masuk untuk prajurit wilayah jiwa bulan yang memiliki garis keturunan prajurit wilayah bintang Giok. Ketika Jairen mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah. Dia, yang sudah diambang kematian, sebenarnya menjadi lebih lemah setelah mendengar kalimat ini. Sepertinya marah. Ini adalah hal yang paling dia benci. Alexis melihat ekspresi Jairen, matanya berkedip dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tampaknya sangat marah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih unggul? Apakah kamu tahu bahwa jika tidak ada kultivator wilayah bintang Giok, kamu apa bisa melihat ke bawah? Ayo, apalagi kamu. Seluruh istana bulan bahkan bukan kentut, mengerti. Kamu datang karena garis keturunan prajurit wilayah bintang Giok, tetapi pada gilirannya menggertak para prajurit wilayah bintang Giok. Di dunia ini, satu-satunya orang yang tidak memenuhi syarat untuk memandang rendah prajurit wilayah bintang Giok adalah wilayah jiwa bulan dan istana bulan. Oke, kata-kata, saya selesai, Anda bisa mati, saya merasa jijik dengan sampah seperti Anda yang hidup di dunia ini, pergi ke dalam tanah dan minta maaf kepada leluhur Anda. Setelah itu, Alexis mengangkat kakinya, menginjak Jairen. Dengan kekuatan Alexis, tidak ada keraguan bahwa kakinya dapat menjerumuskan Jairen ke dalam kabut darah. Dalam pandangan Alexis, Jairen tidak bisa disebut manusia, dan membiarkannya hidup 1 detik lagi adalah dosa terhadap dunia. Tetapi pada saat ini, teriakan keras meledak di Istana Bulan. Kamu tidak boleh melakukannya. Kamu tahu bahwa membunuh penatuaku di Istana Bulan menurut kode bintang Giok itu adalah kejahatan besar. Bayangan hitam melintas ke arah Alexis dengan kecepatan tinggi. Dia memegang tombak dan ditutupi baju besi hitam. Awalnya, penegak hukum sama sekali tidak peduli dengan Alexis. Seperti orang lain, dia juga berpikir bahwa Alexis akan dibunuh oleh Jairen, tetapi siapa yang mengira itu akan menjadi hasil seperti itu? Untuk sementara waktu, bahkan dia tertegun, dan bahkan lupa bergerak. Dia tidak bereaksi sampai sekarang. Alexis tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu. Nah, penegak hukum, apakah ini benar-benar adil? Baru saja, ketika Jairen acuh tak acuh bahwa dia tidak mengatur penilaian untuk dirinya, penegak hukum tidak muncul. Jairen menghela napas dan mencoba menekan dirinya sendiri, tetapi penegak hukum tidak muncul. Bahkan,
Ketika Jairen menembak dirinya, dia ingin mengambil nyawanya sendiri, ketika waktunya tiba penegak hukum tidak muncul. Sekarang, keluar untuk melakukan keadilan. Karena penegak hukum tidak peduli dengan hidup dan mati prajurit wilayah Bintang Giok, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menegakkan hukum prajurit wilayah Bintang Giok? Alexis mencibir pada prajurit lapis baja hitam, "Oh! Satu tendangan." Ada ledakan keras, dan seluruh istana terguncang keras. Di bawah kakinya, Jairen benar-benar berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Bayangan roh jiwa muncul di kabut darah, dan satu berkibar, dan itu akan pergi ke arah penegak hukum. Tetapi pada saat ini, sebuah cahaya melintas di tangan Alexis, dan pedang iblisnya muncul. Alasan mengapa dia tidak secara langsung menghancurkan jiwa Jairen adalah untuk mendapatkan rohnya untuk pedang iblis. Cahaya darah melonjak, dan kekuatan yang melahap jiwa menyebar dari pedang iblis, dan jiwa Jairen menjerit, mati-matian mengaktifkan kekuatan jiwanya, tetapi dia masih termasuk dalam pedang iblis tanpa perlawanan. Bahkan roh bencana pun tidak bisa melawan cara melahap jiwa, bagaimana Jairen bisa melawan? Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tidak sampai jiwa Jairen menghilang dari pedang iblis, prajurit lapis baja hitam datang ke Alexis. Dia menatap Alexis, wajahnya sangat jelek. Penatua Istana Bulan meninggal, tetapi dia harus bertanggung jawab. Penegak hukum memandang Alexis dengan wajah marah, dan berteriak dengan marah, "Sialan wilayah Bintang Giok bajingan, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Sekarang, potong anggota badanmu, aku akan membawamu kembali ke Istana Bulan." Alexis tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tadi tidak melihatnya dengan mata kepalamu sendiri?" Pukulan Alexis barusan memang sangat kuat, tetapi paling-paling, itu hanya pada tingkat satu lapisan, dan sebagai penegak Istana Bulan, dia adalah murid batin sejati dan memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Oleh karena itu, meskipun Alexis membuatnya luar biasa, penegak hukum ini tidak berpikir dia akan kalah. Dia mencibir dengan wajah dingin dan berkata, "Oke, bagus sekali, kamu melakukan kejahatan besar, tetapi kamu masih tidak tahu bagaimana bertobat dan melawan penegakan hukum. Kalau begitu, itu akan lebih banyak dosa. Karena kamu tidak mau memotong dirimu sendiri, biarkan aku melakukannya untukmu. Nak, kamu akan menyesalinya." Setelah itu, dia memindahkan tombaknya, dan niat tombak yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh Istana Bulan. Semua orang di Istana Bulan jatuh ke tanah, mereka gemetar panik, dengan ekspresi kesakitan yang tak tertandingi. Pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa tubuh mereka dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh tombak. Sekarang, selain penegak hukum, hanya Alexis dan Kirana yang tersisa. Adapun Kirana, alasan mengapa dia masih bisa bertahan, pertama, karena Alexis melepaskan arti seni bela diri sejati dan menolak dampak tombak untuknya, dan kedua, karena sekarang Kirana telah sepenuhnya menyempurnakan kekuatan spiritual dari roh surgawi, dan kekuatannya telah ditingkatkan. Namun, meskipun demikian, pada saat ini Kirana, masih ada ekspresi keengganan di wajahnya yang cantik. Mata Alexis sedikit berkedip, ini adalah seni bela diri para murid di Istana Bulan. Benar-benar kuat. Dengan kekuatan penegak ini, dia seharusnya bisa membunuh Sutiman dalam hitungan detik, bukan? Tampaknya sebelumnya, penegak hukum tidak melakukan yang terbaik. Sekarang, apa yang dia tunjukkan adalah kekuatannya yang sebenarnya. Penegak hukum itu tersenyum ketika dia menghadapi Sutiman, alasan mengapa dia tidak meledak dengan seluruh kekuatannya bukan karena niat baik, tetapi karena dia terlalu malas untuk melakukan yang terbaik. Sutiman sudah dianggap mati, apa hubungannya dengan dia sekarang? Faktanya, Istana Bulan mengatur agar penegak hukum datang tidak hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk mengawasi penatua dan murid Istana Bulan, apakah mereka telah memenuhi tugas mereka. Tapi, seiring waktu, tugas sebenarnya dari penegak hukum telah lama dilupakan oleh murid-murid Istana Bulan. Seperti petugas penegak hukum ini, alasan mengapa dia datang ke sini untuk melayani sebagai petugas penegak hukum hanya untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi. Adapun tanggung jawab dan kewajiban, apa itu?
Itu semua omong kosong, yang harus dia lakukan adalah menjaga Penatua dan murid Istana Bulan ini tetap hidup. Selama mereka bertanggung jawab, wilayah Bintang Giok dapat menyia-nyiakan hidup dan mati, dan apakah sampah dari wilayah Bintang Giok dapat memasuki wilayah Jiwa Bulan, dia tidak peduli sama sekali. Tapi sekarang, Alexis membuatnya marah. Tepat ketika penegak hukum hendak mengambil tindakan, Alexis tiba-tiba berkata, "Kamu bilang aku melakukan kejahatan besar, kejahatan apa itu?" Senyum penegak hukum menjadi lebih dingin, "Masalah apa ini?" Alexis sengaja bertanya. Sekarang, apakah semua mulai ingin menunda-nunda? Ini adalah bukti terbaik bahwa sampah wilayah Bintang Giok ini tidak sekuat dirinya. Namun, petugas penegak hukum ini tidak terburu-buru. Bocah di alam dewa ini benar-benar aneh, dan dia buru-buru menembak, bahkan dia tidak yakin untuk dapat membunuhnya sepenuhnya, tapi metode tombak yang dipraktikkan oleh penegak hukum ini disebut tombak kemucung. Tombak kemucung berada di peringkat di antara banyak seni bela diri di Istana Bulan, tetapi teknik tombak ini memiliki karakteristik, yaitu, semakin lama waktu pembuatan bir sebelum tembakan, semakin kuat jadinya. Ketika tombak kemucung ini mencapai puncaknya, ia dapat memiliki kekuatan mengerikan yang sebanding dengan seni bela diri tingkat lanjut dari Istana Bulan. Alexis ingin menunda-nunda. Ini seperti bunuh diri.